Efrata, kemudian mati di salib Golgota, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu sosok yang sama dari awal sampai terakhir. Kemudian tentang Rasul Paulus ini, dia ini salah satu murid Tuhan Yesus, salah satu rasul yang diangkat oleh Tuhan setelah Yudas meninggal ya. Dia ini justru dia ini sangat mentuhankan Yesus. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil sampai dia mati syahid karena mati martir karena pemberitaan Kristus. Dan dia tidak pernah menyangkal Kristus, sama sekali tidak begitu. Dan dia justru Rasul Paulus ini memberitakan kepada di Galatia supaya hati-hati kamu terhadap Injil-Injil palsu. Jika ada orang yang memberikan Injil yang berbeda, jangan kamu percaya. Jika ada orang yang memberitakan Yesus yang berbeda, jangan kamu percaya. Yesus ini palsu. Si Rasul Paulus ini yang memberitakan seperti itu. Karena dia tahu sudah begitu banyak Injil-Injil yang beredar, Injil palsu yang beredar, termasuk Injil yang masuk dalam Al-Quran ini, itu Injil palsu gitu. Dan Rasul Paulus sudah memberitakan itu tentang waspada terhadap nabi-nabi palsu, terhadap Yesus palsu ataupun Injil palsu yang ada. Jadi sama sekali tidak ada satupun ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Justru dia melaksanakan ajaran Tuhan Yesus, ya. Dan satu udah lagi, biar ditanggapi dulu Riyandi, Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum Al-Quran, sebelum Isa Al-Masih. Dia sudah ada gitu loh, sudah ada dari abad pertama. Lalu kemudian muncul Yesus yang beredar dalam Al-Quran ini. Justru saya melihat di sini setelah baca Al-Quran tentang kisah Yesus ini, justru itulah yang palsu, itulah Mesias palsu. Kenapa palsu? Karena mengambil dari Injil palsu itu. Saya berikan satu saja ya. Ini tentang bagaimana Yesus lahirkan dalam pohon kurma. Ini saya tidak biasa open camp, tapi untuk ini saya open camp saat ini. Karena saya ingin buktikan ini, karena memang ini ya, tentang ini misalnya. Ini Injil ini dibuat oleh Pseudo Matius tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kalian bisa Google juga ini. Ya, ini Injil palsu yang masuk dalam Al-Quran. Bisa baca sendiri ya, ini misalnya ini. Tentang beberapa penggalan dari Injil ini adalah kisah Yesus yang dilahirkan di bawah pohon kurma. Maka kata Yesus yang bukan. Mana katanya open camp? Saya sudah open camp ini, udah open camp saya. Belum ya? Ini oke. Ini Injil Pseudo Matius yang masuk dalam Al-Quran. Ini Injil palsu. Ini dibuat oleh, ini bukan Matius, tapi ini seorang yang mencatat nama Matius. Kalian bisa baca sendiri. Ini salah satu saja, semuanya ada. Tentang tidak matinya Yesus juga ada dalam Injil palsu juga. Ini tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Saya baca sedikit ya. Penggalan dari Injil ini adalah sebuah kisah yang dilahirkan di bawah pohon kurma. Ini salah satunya. Jadi masih banyak Injil palsu yang memang dalam itulah teman-teman. Jadi itulah yang sebenarnya kenapa saya saksikan memang ini dalam Al-Quran itu Yesus yang palsu itu sebenarnya dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih itu. Karena Islam Al-Quran itu memang tidak sama dengan Tuhan Yesus kita. Pasti banyak lagi. Misalnya yang ada dalam yang menciptakan burung, kemudian juga yang istilahnya yang tidak mati di salib, itu semua dalam Injil palsu, teman-teman. Itulah yang sebenarnya palsu itu. Kalau yang Paulus ini bukan, dia tuh justru memberitakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dia justru menjelaskan lebih detail tentang siapa Yesus gitu. Dan dia Oke, saudara, Anda bukan dalam kapasitas untuk mendoktrin dan mendogma kami di sini. Kita memberikan edukasi berdasarkan kaidah yang ada. Kalau Anda mengatakan Kristus palsu itu adalah Nabi Isa alaihi salam, itu Anda terlalu membual. Kenapa? Nabi Muhammad yang memberitakan tentang Nabi Isa alaihi salam tidak pernah datang dan tidak pernah hidup di abad pertama. Sedangkan Kristus palsu yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam Bible itu sendiri adalah Kristus yang hidup di abad pertama yang datang kepada murid Yesus. Coba sekali-kali kalau belajar Bible itu pakai akal, jangan disimpan akalnya di dalam laci. Yesus berkata di Matius 24, ketika muridnya datang kepadanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu?"
Kata muridnya, waspadalah agar jangan kamu di situ ucapan Yesus kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun. Kamu itu adalah murid yang hidup berdampingan dengan Yesus. Dan Mesias palsunya datang kepada mereka, murid Yesus. Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad di padang gurun? Enggak. Di dalam bilik? Enggak juga. Jadi tidak memenuhi syarat untuk dibahas sebagai Mesias palsu Nabi Isa itu. Yang kedua, Anda tidak punya otoritas untuk mengatakan bahwa Injil Barnabas itu salah, Injil Thomas itu salah, Injil Filipus itu salah, yang benar adalah Injil Yohanes, Markus. Anda tidak punya otoritas untuk mengatakan itu. Yang berhak mengatakan ini salah, ini benar adalah Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang nanti akan datang. Yaitu dia yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, bukan ente. Kemudian yang ketiga, ketika berbicara mengenai Mesias palsu, di Al-Quran cukup uraiannya jelas. Wama qatalu wama salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan Allah menyerupakan bagi mereka keadaan pembunuhan dan penyaliban tersebut. Nah, sedangkan yang terjadi kemudian adalah tidak ada Nabi Isa itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Isa itu kemudian datang kepada murid Yesus di Bukit Zaitun. Nggak ada. Tak ada Nabi Muhammad datang ke sana, nggak ada. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Sedangkan Mesias palsu yang diceritakan di dalam Matius 24 itu datang di abad pertama, bahkan datang kepada murid-murid Yesus. Ingat polanya saudara. Nomor 4, nomor 5 di Matius 24 itu apa? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Seluruh Kristen di dunia memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Kemudian pola terakhirnya adalah mereka orang-orang banyak yang memakai namaku ini dan mengatakan aku adalah Kristus akan menyesatkan banyak orang. Kristen di dunia ada 2 miliar. Taruhlah 1 miliar perempuan, 1 miliar laki-laki. 1 miliar bertelur, melahirkan, maka akan lahir anak-anak mereka kemudian 1 miliar. 1 miliar ini diajarkan kemudian untuk menyembah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Lahir lagi generasi berikutnya, diajarkan lagi menyembah Kristus. Lahir lagi, diajarkan lagi menyembah Kristus. Itulah yang disebutkan oleh Yesus. Waspadalah, ini abad pertama, agar kamu jangan disesatkan. Kamu, orang yang hidup di abad pertama. Sebab akan datang banyak penyesat dan berkata kepada membawa nama Kristus dan mengatakan akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Jangan kamu yang abad pertama ini jangan kau percaya. Bukan yang abad ke-7. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang bersentuhan langsung dengan murid Yesus dan mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nabiku Nabi Muhammad gak pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik. Beliau menuliskan kemudian, Al-Quran dituliskan kemudian tak ada kisah Nabi Muhammad bertemu dengan Kristus Yesus di padang gurun, di dalam bilik rahasia, nggak ada. Tapi Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, dia bertemu dengan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Di mana itu? Pada saat menuju ke padang gurun Damsyik. Di dalam bilik penjara, Tameong. Dalam bahasa Yunani, Tameong, bilik rahasia atau penjara atau kamar sel. Dia mengaku bertemu dengan Kristus di situ sampai dia menulis 3 kitab yang dituliskan dalam penjara. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Kristus.
Ente menulis di dalam penjara, kamar rahasia, bilik rahasia. Berarti ente mengaku bertemu dengan Kristus di dalam penjara. 13 kitab itu dari mana? Dari bisikan makhluk yang bernama Kristus. 13 kitab, bukan main-main. Lukas cuma 2 kitab, Yohanes cuma 2 kitab, Matius 1 kitab, Lukas 2 kitab, Markus 1 kitab, Paulus 13 kitab, coy. Dari mana itu semua didapatkan? Dari bisikan makhluk padang gurun yang mengaku Kristus Yesus. Waspada. Jadi jangan ente loncat ke abad ke-7. Murid-murid pilihan ini yang akan didatangi oleh Kristus palsu melalui nabinya. Siapa nabinya? Paulus. Nabi si Kristus palsu ini datang kemudian selayaknya Nabi Musa didampingi oleh nabinya Harun. Maka si Kristus palsu didampingi oleh nabinya Paulus. Paulus adalah juru bicara sang Kristus palsu. Sadari itu, Bung. Sadari itu. Dia mengatakan waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat. Mereka akan melakukan banyak mujizat. Mereka akan membawa-bawa namaku. Dan mereka akan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sederhananya adalah siapa di antara umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Paulus yang membawa nama Yesus ke penjuru bumi dan mengatakan Yesus adalah Kristus. Apa kata Tuhan? Apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus? Tuhannya orang Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Mereka yang membawa-bawa nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Dialah yang menyesatkan banyak orang tersebut. Islam atau Kristen? Kristen. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, udah ada Mesias di sini. Lihat, ada Mesias di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan kau percaya. Berarti jangan menjadi Kristen. Oke, baiklah. Ya, silakan. Jadi Muhammad mengatakan, Yesus mengatakan, jika ada Mesias jangan kamu percaya. Ini kenalah Isa Masih di sini. Karena Isa Masih mengatakan sebagai Nabi Yesus juga. Nah, di sini saya ingin juga bertanya kepada ini ya, membuktikan kepada saya, mau semua tentang kamu mengatakan ada 2 Kristus. Buktikan kepada saya 2 Kristus, 1 Kristus di mana selain Kristus yang kami sembah ini. Di mana Kristus yang satu itu? Itu ya, itu perlu kami sebutkan. Yang kedua, tentang saya ingin lagi membuktikan tentang kepalsuan yang dimasuk dalam Al-Quran, itu dari tentang penciptaan burung, Isa menciptakan burung ya. Ini ada dalam Pseudo Thomas, Yesus membuat burung dari tanah liat. Ini ada di sini. Di Injil tersebut, karena Yesus membuat burung dari tanah liat. Ini ada, ya. Kalian bisa baca sendiri. 5 tahun bermain, membuatkan air yang kotor dan membuatnya menjadi jernih dan melakukannya hanya dengan 1 kata. Lalu ambilnya bagian tanah itu dan dibuatnya 12 bentuk burung. Ini semua ada dalam Injil palsu. Ini salah satu Injil palsu lagi. Masih terlalu banyak sekali. Tapi saya hanya memberikan beberapa saja. Ya. Dan tentang Injil palsu yang sudah ada. Nah, bagaimana Muhammad bertemu dengan Yesus, tapi kenapa dia ada dalam Injil palsu itu? Kenapa dia tahu Injil palsu itu? Nah, Injil palsu itu sudah disebarkan ke seluruh dunia. Ketika para murid memberitakan Injil, para pembuat Injil palsu juga, mereka juga menyebarkan Injil yang berbeda gitu, Injil palsu ini. Dan itu masuk ke Jazirah Arab juga, termasuk ke tempat Muhammad hidup. Khadijah, istri Muhammad adalah Kristen yang penganut Kristen palsu ini. Barokah, paman Khadijah juga adalah pendeta Kristen palsu ini. Dan situlah Muhammad mengetahui tentang Yesus ini. Dan sayangnya Muhammad mengetahui dari Injil yang palsu-palsu ini. Makanya dalam Al-Quran itu banyak masuk yang palsu-palsu ini. Yesus menciptakan burung, lahir di bawah pohon kurma, Yesus yang disalib, Yesus yang berbicara lahir. Itu semua ada dalam Injil palsu. Saya sudah buktikan 2 tadi ya. Banyak semuanya yang bisa saya buktikan, tapi saya tidak punya waktu saat ini. Terus tentang ini ya, apalagi tadi? Diserupakan itu, Yesus diserupakan. Ini sebenarnya satu hal yang sangat membuat Al-Quran terkapar yang sangat-sangat tragis ya. Kenapa begitu? Karena Allah kalian
melakukan prank orang-orang yang saat itu, yang menyalibkan Yesus saat itu. Mereka pikir semua adalah itu Yesus, tapi ternyata bukan Yesus. Ternyata orang yang diserupakan. Bayangkan, kalau kalian menipu orang saat itu, menipu mereka semua, yang menyaksikan, mereka teriak-teriak, semua menangis, semua juga membenci, mencambuk apa segala macam. Ternyata ini bukan Yesus. Allah kalian itu penipu gitu loh, itu penipu di situ. Ya, itu sangat-sangat menjatuhkan sekali bahwa Allah kalian sebagai Tuhan yang seharusnya jujur gitu. Kalau memang Yesus, kalau memang apa ya, tidak. Tapi ini menipu orang saat itu, orang melihat semua, bahkan berabad-abad menipu. Nah, saya mau tunjukkan tentang keserupaan ini. Ini munculnya pada saat itu, saat abad ke-1, kedua, ketiga, tidak ada kasus penyerupaan, tidak ada isu seperti itu. Itu muncul pada abad ke-3, ke-4, dimulai dari Injil Basiledes. Ya, itu Basiledes yang mengatakan bahwa itu diserupakan. Lalu berkembanglah para antikristus membuat Injil yang sama juga yang diserupakan. Ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Simon Kirene, ada yang mengatakan diciptakan orang baru. Itu muncul, itu berbagai versi gitu. Tapi intinya diserupakan yang masuk dalam Al-Quran ini. Injil itu beredar sampai tanah Arab, masuk dalam Al-Quran, didengar oleh Muhammad. Jadi Muhammad memang tidak bertemu dengan Yesus, tidak hidup dalam zaman Yesus, tapi dia mengetahui dari Injil palsu itu. Makanya sekarang isi Al-Quran berbeda dengan isi Bible gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa berbeda. Terus yang ketiga, tidak hanya jadi Injil ini tidak hanya ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus hanya menulis sebagian dari Injil. Kalian bisa mengenal Tuhan Yesus tanpa Rasul Paulus. Kalian bisa mengenal Tuhan Yesus dari Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, tanpa melihat Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kan sangat tingkat tinggi filosofinya. Itu karena susah dimengerti. Saya sendiri orang Kristen membaca tulisan Rasul Paulus itu sekarang susah dimengerti gitu. Kalau kalian mengenal Yesus, kalian bisa melihat Injil kanonik itu, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diceritakan secara kronologis tentang Tuhan Yesus. Itu sudah cukup. Karena mengenal Yesus itu hanya untuk mengenal siapa dia dan percaya pada dia itu sudah selamat gitu. Nggak perlu harus baca semua Injil karena kita tidak mendapat pahala dari membaca Injil itu. Tapi yang paling penting baca Injil itu adalah hanya untuk mengenal siapa Yesus sebagai juru selamat kita umat manusia. Itu yang paling penting. Makanya tadi kalau semua orang menuduh Paulus sebagai penyesat itu satu kebodohan. Karena tanpa Paulus pun juga kita bisa mengenal Yesus. Karena Injil itu tidak hanya ditulis oleh Yesus, oleh Paulus. Injil pertama adalah dalam Kejadian 3:15, yaitu di mana Allah menjanjikan Mesias dari keturunan Hawa yang akan merumahkan kepala ular. Itulah Injil pertama. Injil itu sebenarnya bukan kitab, tapi Injil artinya kabar baik. Kabar tentang Yesus Kristus yang juru selamat dunia. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang, ini juga sebenarnya jadi masalah juga karena Al-Quran menulis bahwa Injil diberikan kepada Isa Al-Masih. Itu salah. Kitab Injil diberikan kepada Isa Al-Masih itu juga salah gitu. Itu kesalahan sejarah juga karena Yesus tidak pernah menerima Injil. Dia tidak pernah menerima kitab, sama sekali tidak gitu. Tapi Yesus adalah Injil itu sendiri. Dialah Injil itu yang kemudian tentang dia ditulis oleh para muridnya. Jadi yang kita bahas saat ini adalah tulisan para murid Tuhan Yesus tentang Yesus. Yesus sendiri tidak pernah menulis Injil dan dia tidak pernah meminta kepada muridnya untuk menulis. Ya, jadi pernyataan bahwa Isa dikasih kitab Injil itu sebenarnya suatu kesalahan sejarah juga sebenarnya itu. Dan ini tadi, kalau memang Suma mengatakan bahwa kami menyembah doa Yesus, silakan buktikan kepada kami Yesus yang lain dari Yesus. Saya bisa membuktikan bahwa memang Isa Al-Masih itulah bukanlah Yesus, itu Isa Al-Masih itu Yesus palsu karena diambil dari Injil palsu. Saya sudah sampaikan dua tadi. Udah, saudara. Bagaimana Isa menciptakan burung, kemudian Isa di bawah panjang tapi kosong. Masih ada banyak lagi, Cuman curhat kesakitan aja kau ini. Sekarang terangkan kepada saya, siapa yang bertemu langsung dan siapa yang lebih layak menulis, Thomas atau Lukas? Silakan. Siapa yang bergaul langsung, Thomas atau Lukas? Thomas atau Paulus? Thomas atau Markus? Baik, gampang. Silakan. Ya. Silakan. Rasul Thomas tidak menulis, ya, tidak menulis Injil. Seharusnya dia juga layak menulis. Oke. Tapi dia tidak menulis. Sebentar. Oke. Tidak semua. Sebentar. Thomas tidak menulis. Tidak semua. Lalu tidak semua, Lukas menulis dari mana dia dapat materi? Dari mana Lukas dapat materi? Ya. Lukas bukan saksi. Oke, baik saya jelaskan. Ya. 4 Injil kanonik, 2 ditulis oleh murid langsung Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan Matius.
Markus dan Lukas bukan murid langsung. Matius tapi mereka, bukan murid. Kitab dulu. Matius itu bukan catatan murid Yesus tertulis di dalam Matius 9 nomor 9. Kitab Yohanes juga bukan catatan murid Yesus tertulis di dalam kisah itu menurut di dalam kamu, Yohanes itu menurut 21 nomor 24 sampai nomor 25. Silakan Jadi kamu ajarkan. tidak ada 4 kitab kanonik ini ditulis oleh murid Yesus. Sekarang pertanyaan saya, dari mana Lukas terima? Dari mana Lukas tahu? Sementara Thomas Anda katakan dia tidak menulis. Dari mana Anda tahu kalau dia tidak menulis? Dari mana Anda tahu kalau dia tidak menulis? Lalu dari mana Lukas ini menulis? Informasi-informasi dari mana yang didapatkan oleh Lukas? Mana lebih akurat pemberitaannya, Thomas atau kamu Lukas? panjang-panjang data nggak ada isinya, cuma ngomong panjang-panjang aja. Oke, tentang Thomas, betul dia tidak menulis karena dia punya murid-muridnya juga. Dipertanyakan kepada murid-muridnya, apakah Thomas menulis? Oke, dari mana Lukas tahu? Sebentar, tentang Lukas ini. Dari mana Lukas tahu? Kalau Thomas sendiri yang ini kemudian murid, dia hidup lalu saat Lukas itu, menulis, ini Lukas tahu dari mana? Oke, baik, saya jelaskan ya. Dua Injil, Matius, Yohanes itu langsung oleh murid Tuhan Yesus, kemudian Markus dan Lukas. Saya sudah membantah. Dia sudah mengatakan itu Matius itu bukan buku Matius itu bukan murid Yesus yang menulis. Baca Matius 9 nomor 9. Itu pasti kamu harus belajar lagi ya. Tolong kamu tunjukkan kepada saya. Sebentar. Tolong kau tunjukkan kepada saya. Sekarang gini, tentang Lukas. Tolong kamu tunjukkan kepada saya. Saya jawab dulu. Di mana tertulis? Aduh. Tolong kamu tunjukkan kepada saya di mana murid Yesus menulis pada saat Yesus memberitakan firman. Sedangkan di dalam Matius 9 nomor 9 bukti Yesus tidak memiliki murid yang berbicara pada saat menulis pada saat itu. Oke. Tolong kamu tunjukkan kepada saya di mana murid. Oke, saya jelaskan di mana murid Yesus menulis pada saat Yesus memberitakan firman. Silakan. Kenapa? Oke. Kamu terlalu banyak pertanyaan satu pertanyaannya tentang Markus. Ya karena tidak ada kemudian yang kamu jawab dengan akurat. Markus dan Lukas. Kamu cuma mengklaim. Mereka itu. Kamu diam dulu. Di mana? Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan sekarang giliran saya menjawab. Dengarkan pertanyaan saya. Saya jawab. Pada saat Yesus menyampaikan firman, siapa muridnya yang menulis pada saat itu? Jawab. Baik, saat itu tidak ada yang menulis. Ya, nah sudah. Tapi mereka bersama-sama, mereka mendengar. Berarti kitab Matius ini bukan catatan murid Yesus. Berarti buku Yohanes ini bukan catatan murid Yesus. Mereka menulis tidak saat itu, tapi setelah itu baru mereka menulis, ya. Dan dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Matius Yohanes. Dari mana Anda tahu? Memang seperti itu, karena Anda yang membuat penggarisan kok memang seperti itu. Saat itu dari mana? Dari mana Anda tahu? Saat itu, setelah Yesus naik ke surga baru mereka menulis tentang Injil ini. Dan mereka mana buktinya? Mana pengakuan penulis? Mana pengakuan penulis? Kalau seperti itu adanya. Di tempat yang berbeda. Mana? Pengakuan penulisnya mana? Yang mereka ceritakan semuanya sama, walaupun di tempat yang berbeda. Kemudian tentang Markus dan Lukas. Pengakuannya, coba Matius aja dulu. Matius dulu. Mereka bukan murid Matius dulu, tapi mereka Matius aja dulu, Matius. Di mana mereka termasuk penulis dalam 70 murid. Matius mengatakan itu. Silakan. Kebiasaan, kamu diam. Oke. Tentang Matius dan Lukas ya. Mereka ini bukan 12 Matius ini murid Tuhan Yesus langsung. Dia menulis. Iya, itu pengakuanmu sebagai oten. Bukan saya, tapi itulah kalau begitu di mana Matius mengatakan itu? Di mana Matius mengatakan kalau dia adalah murid Yesus? Silakan. Itu Matius Yohanes adalah murid Tuhan Yesus. Ya itu pengakuanmu yang saya tanya. Sementara pengakuan pengarang buku Matius kalau dia murid Yesus itu di mana? Tunjukkan. Jangan surang begini dong. Kenapa saya mute? Nah, tentang Matius Lukas, Markus Lukas ini mereka Matius aja dulu. Enggak, saya sudah jelaskan tadi. Matius itu murid Tuhan Yesus. Di mana Matius mengatakan kalau dia adalah murid Yesus? Dia itu termasuk dalam 12. Kamu baca sendiri 12 murid Tuhan Yesus. Pengakuan Matius, kamu Andreas, saja. Yohanes, Yakobus itu pengakuanmu saja. Yesus memiliki 12 murid. Itu pengakuan murid, mundul.
Jangan mute dong. Matius dalam Yesus memiliki catatannya 12 di buku di bab pertama di Matius Yesus. itu, saudara, Jangan jangan egois jangan mute ente. saya nggak suka mute. Jangan egois, jangan Saya jelaskan dulu. egois. Kamu tidak tahu. Yang saya minta adalah pengakuan pengarang Matius Kamu kalau penyesat, dirinya makanya adalah saya murid kesini. Yesus itu tertulis di mana. Jangan mute saya ya. Silakan dengarkan dulu pertanyaan saya. Tunjukkan bukti kalau pengarang Matius itu mengakui kalau dia murid Yesus. Silakan. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia termasuk dalam 12 murid Tuhan Yesus. Itu pengakuanmu saja. Bukan pengakuan. Tuyul. Kamu bisa baca. Kamu bisa Google sendiri ya. Misalnya 12 murid Tuhan Yesus. Itu ada gitu loh. Hai, saya minta pengakuan Matius, pengarang Yohanes, Matius. Hei, Itu semua murid Tuhan Yesus. Jadi gini. Hei. Tuhan Yesus yang mute saya dong, minta jangan begini dong. Saya nggak suka. pengakuan Jangan panik penulis kalian, jangan panik, Matius jangan takut. kalau dia adalah murid Yesus Nggak usah itu panik. di mana Kalian, tertulis? saya jelaskan. Tuhan Yesus mempunyai 12 murid, dia juga mempunyai 70 murid, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Markus Karim. Lukas ini- Saudara, Markus Lukas Saudara. ini termasuk dalam Markus Lukas kamu termasuk dalam 70 murid itu. tunjukkan kepada Dan kita di Markus- sini, woi, Bahlul, kau tunjukkan di sini pengakuan pengarang atau pengakuan wartawan yang tadinya tidak diketahui siapa nama penulisnya, belakangan baru dikarang kalau itu adalah tulisan Matius. Tunjukkan kepada kita Matius itu murid Yesus. Sebentar. Ini sudah jadi turun dia. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan. Kasihlah Silakan. kesempatan. Kasih kesempatan. Kasihlah Saya kesempatan, jadi- dia yang tidak kasih saya Nah, kesempatan ngomong. Iya. Nah, Saya jadi juga memberikan saya dia dengarkan kesempatan film. ngomong panjang lebar tapi entah kemana-mana. Iya. Saya cuma minta Gini, Bang. pengakuan pengarang Matius kalau dia murid Yesus itu tertulis di mana? Silakan. Gini Bang Juma, dengarkan ya, kasih kesempatan kita ngomong ya. Lah, Jadi dari kitab tadi Injil aku kasih itu- kesempatan, cuman kalian Ini, ngeyel. saya mau bicara tak bisa. Ya, dengarkan dulu saya bicara. Ya, jadi gini. Jawab, jangan curhat. Di mana pengakuan pengarang Jadi Matius kan, kalau dia aduh. adalah murid Yesus? Silakan. Ya dengarkanlah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab Injil yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Jadi Saya tidak tanya itu yang dengarkanlah saya dulu, tanya, saudara. Gimana kau nggak bisa kau yang diam, kami mulutmu kayak tanya, macam mulutnya apa? pengakuan pengarang Kamu, Matius dengarkanlah dulu, kalau dia murid Yesus itu tertulis di mana? Dengarkanlah dulu, Teung, di kitab Lukas pun diterangkan, Lukas, Markus, Saya Yohanes, tidak tanya juga Lukas, diterangkan. yang saya tanya Matius. Iya, Matius kan diterangkan di kitab Lukas, saling menerangkan ya. Teung lah, kau nggak tahu. Pengakuannya pengarang Matius kalau dia murid Yesus itu tertulis di mana? Subaida. Makanlah jagal daging itu biar pintar Marah kau. dia. Borok kali kau, nggak bisa diam mulutmu. Saudara, jangan kau nipu-nipu di sini. Jangan emosi. Ini ilmu. Kita butuh pengetahuan. Anda mengatakan buku Matius adalah murid Yesus. Mana tertulis? Matius 1 diawali apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Isa, Isa memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda, saudara-saudaranya bla 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 bla. Dari mana? Kalian aja yang mengklaim bahwa ini adalah tulisan murid Yesus bernama Matius. Dulu kitab kau ini tidak ada namanya. Belakangan baru disebut kitab Matius. Tadinya nggak bernama, nggak bertuan kitab kau itu. Makanya di dalam Matius 9 nomor 9 diterangkan, aku melihat Matius duduk di rumah cukai, lalu datang Yesus, lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri dan pergi mengikuti Yesus. Masolang generasi. Lukas sudah pasti bukan murid Yesus, Markus sudah pasti, Matius sudah terbukti bukan murid Yesus. Sekarang tinggal satu kandidat. Siapa itu? Pengarang buku Yohanes. Tinggal satu nih. Oh, jangan-jangan Yohanes ini murid Yesus. Oh, bukan. Apa buktinya? Tengok aja.
Apa yang diterangkan pengarang Matius tentang dirinya? Apakah dia murid Yesus? Tidak. Di mana tertulis itu? Aku adalah murid. Nggak ada. Nggak ada. Aku bersama dengan gurunda Yesus. Lalu kemudian aku begini dan nggak ada kayak begitu. Ini pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Theos, dan bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu firman itu adalah Theos. Nggak ada di situ pengakuan pengarang. Buku Yohanes pun tadinya tidak punya catatan merek, belakangan baru dikatakan, oh ini adalah buku Yohanes. Tadinya nggak ada, pertama-tama tuh nggak ada. Setelah ada, yang pertama kitab karangan Yohanes, kitab karangan Matius, semua pakai karangan-karangan. Apa bukti kalau buku Yohanes bukan tulisan murid Yesus? Baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Hayo. Apa itu? Seorang Yohanes memberikan kesaksian kepada kami. Berarti pengarangnya ini pihak ketiga, bukan pelaku peristiwa. Begitu juga Matius, bukan pelaku peristiwa. Jadi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, empat-empatnya bukan penulis murid Yesus yang menulisnya. Catat itu baik-baik, Kristen-Kristen awam. Catat. Itu ilmu pengetahuan. Oke? Nah, lalu kemudian hujatannya tadi. Ketika berbicara tentang Nabi Isa, sekali lagi saya katakan, Nabi Isa tidak pernah bertemu dengan muridnya Yesus. Sedangkan yang dikatakan di dalam Matius 24, jelas murid Yesus bertemu dengan Kristus palsu, bertemu dengan nabi palsu. Siapa yang bertemu dengan murid Yesus abad pertama? Paulus. Siapa yang bertemu dengan mengaku bertemu Kristus di dalam bilik? Paulus. Yang mengaku bertemu Kristus di dalam perjalanannya menuju ke Damsik padang gurun siapa? Paulus. Siapa orang banyak yang disesatkan ini? Ya Kristen. Siapa lagi? Maka Kristen jelas terbukti mengikuti Kristus yang lain. Kalau Kristus anak Maria jelas adalah anak manusia, sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, Paulus mengatakan bukan anak manusia. Antara anak manusia dan bukan anak manusia, apakah sama? Berbeda. Itu kalau kalian pakai otak. Memang berat. Karena kenapa? Kalian sudah terlanjur jadi Kristen dan ya jatuh cinta dan sayang dengan agama kalian yang ya happy nyanyi. Tak ada yang haram di dalamnya, semuanya halal. Siapa nggak mau? Tapi setelah kita bedah isi Bible kalian, ternyata terbukti di dalam kitab Anda itu ada dua Yesus atau dua Kristus minimal. Demikian. Jangan ngeyel lah, pakai otak. Assalamualaikum, Gurunda, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, lanjut. Tapi Otan yang terakhir ini terguncang, dia nggak bisa apa-apa, kabur dia. Terguncang ya, terakhir itu. Kalau pakai otak, kalau pakai ngeyel kayak tadi itu pantat ayam juga bisa. Pakai ilmu lah, pakai ilmu. Jangan emosi diskusi itu, santai. Atur napas, kalau dirasa-rasa emosi, ya minum balsem. Maksudnya ambil air hangat, colek balsem, masukkan di gelas, aduk, minum. Biar tenang, relax. Gitu Bang Andi. Balsem. Wah, saya balsem apa lagi gosok Korea wae? Iya. Aku siap, syukran sahabat. Lanjut Bang Andi. Silakan disapa teman-teman Kristen yang mau belajar. Ini buka kelas belajar gratis ya. Yang baru naik. Boleh nanya. Kasino, Viking, Kesia, silakan berbicara. Kesia ini Muslim apa Kristen? Kristen apa Muslim? Kristen. Oh, silakan kalau mau bertanya. Aku mau nanya nih. Coba diulang pertanyaannya, Mbak. Guys, ya suaranya kecil. Coba digedein suaranya. Kecil kah?
Besarin suaranya, Dek. Oh, itu pertanyaannya ke Bunda Rama katanya. Udah. Belum, suaranya kecil, belum. Hah? Mas Ika, Coba deketin Udah, itu udah mic-nya cukup, ke. Mbak. Udah cukup. Silakan, udah. Mbak. Oke, lanjut. udah ya? Ya, Udah. Sekarang bagus, lanjut. Dek, kok ada pertanyaan ya? Bagaimana kalian yakin tuh Nabi Muhammad membawa kalian ini kepada surga? Sedangkan orang tuanya saja ia tidak mampu membawanya ke dalam surga. Kan ada hadisnya kan? Orang tua Rasulullah itu berada di maaf ya. Orang tua Rasulullah kan berada di neraka kan? Rasulullah tidak mampu menyelamatkan kedua orang tuanya kan? Hadisnya sahih kan itu? Udah? Oke, Terus? tunggu ya, biar dijawab. Terus pertanyaan Silakan, saya Guru. kedua ada lagi. Mm-mm. Ini kan saya punya pacar kan seorang muslim. Kalau misalnya saya syahadat, karena lebih alasannya dominan menikah, karena mau menikah gitu kan. Apakah syahadat saya diterima? Itu aja sih Kak, dua. Oke, sudah? Sudah pertanyaannya? Sudah dua aja Kak. Oke, baik. Yang pertama, di dalam hadits yang Anda bawa di situ ada kata abun. Abun artinya ayah boleh, bapak juga boleh, rumput juga boleh, paman juga boleh. Sedangkan hadits yang dimaksud adalah kata abi atau abun yang artinya paman. Siapa paman yang dimaksud? Abu Lahab. Al-Quran mengatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la tasiru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Itu kata Quran. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Rasul mana yang diutus kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Enggak ada. Sebelum Rasulullah Nabi Muhammad lahir, ayah telah meninggal. Berarti ayah tidak sempat mendengarkan risalah keislaman. Mati dia, selamat. Ibunya meninggal di masa Nabi Muhammad belum menerima wahyu. Mati, tidak ada wahyu, tidak ada rasul datang kepadanya. Meninggal, surga. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu adalah pamannya Abu Lahab. Bahkan kalau Anda melihat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 219, apa kata Allah? Dan aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Nabi Muhammad dari Adam keluar dari tulang sulbi, berpindah dari sulbi yang lain ke sulbi yang lain ke sulbi yang lain sampai kepada sulbi Abdullah, ayahnya. Lalu dia keluar dari rahim ibunya Aminah. Aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang bersujud. Dari Nabi Adam keluar dari sulbi, pindah ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke Nabi Ismail. Ismail turun sampai ke Abdullah. Abdullah keluar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 219. Itu yang pertama. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak ada rasul diutus kepadanya. Tidak ada hukuman.
Allah tidak menghukum. Kayak mana mau dihukum? Wong tidak ada kemudian datang kepada mereka dalil-dalil. Kecuali setelah datang Nabi Muhammad orang masih menjadi Kristen, maka jelas neraka tempatnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau saya masuk Islam karena cinta, bukan karena keyakinan? Pada prinsipnya manusia itu lahir dalam keadaan muslim. Hanya orang bahlul yang mau dibodoh-bodohi oleh konsep dari barat, lahir dengan membawa dosa Adam. Itu tuyul. Gak ada kaidah yang membenarkan seorang bayi lahir dalam keadaan bawa dosa. Itu penipuan. 2000 tahun lamanya berlangsung. Itu adalah penyesatan. Itu dosa yang diwariskan, kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Ente lahir, sebelum ente balik, ente adalah manusia suci. Ente manusia suci. Jadi kalau hari ini kemudian Anda masuk Islam, berarti Anda kembali kepada fitrah. Kalau Anda hanya berpura-pura, berarti Anda jatuh dalam kemunafikan. Tapi kalau Anda kemudian masuk Islam menyatakan syahadatain, lantas Anda kemudian teguh pendirian, ya selamat. Masuk Islam artinya masuk keselamatan. Islam artinya damai sejahtera. Islam artinya selamat. Ketika Anda masuk Islam, berarti Anda masuk ke dalam ruang lingkup selamat. Lalu apa lagi pertanyaannya tadi? Oke, jadi Masih ada? Silakan. jadi ini Kak Zuma berada di aliran yang sebelah ya. Saya seorang Soalnya muslim. yang sebelah kan kalau kita belajar ulama-ulama di Arab Saudi, terkhusus juga salah satu Khalid Basalamah ya, ustaz kalian yang cukup terkenal ya, itu mereka tetap meyakini kalau ayahnya itu, dalil yang Bang Cuma itu tadi katakan itu bukan pamannya yang dimaksud, tapi ayahnya. Termasuk dengan ini mereka mengutip perkataan ulama-ulama di Arab Saudi ya, bahwa orang tua Rasulullah itu berada di neraka. Bagaimana Anda membantah hadis tentang ini? Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Lah, saya sudah menjawab tadi. Yang di neraka. Bagaimana? Oke. Rasulullah Baik. menangis. Baik. Ketika itu Rasulullah Sekarang saya mau menangis, tanya nih. Sekarang saya mau Kalau tanya. tidak bisa mendoakan ini. Sekarang saya tanya. Apa? Adakah hukuman bagi orang yang tidak diberikan aturan? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang aturan apa yang datang kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Tidak ada ya. Nggak ada. Lalu alasan apa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang memasukkannya ke dalam neraka? Nggak ada, itu alasan yang nggak ada. Bahkan Al-Quran mengatakan kemudian, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan. Tetapi aku tidak akan menyiksa seseorang sebelum aku mengutus seorang rasul kepadanya. Ada nggak rasul yang diutus kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Tak ada. Yang ada itu Abu Lahab, Abu Jahal, datang rasul kepadanya. Siapa? Anaknya sendiri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tetap kafir, kufur, tidak mau mendengarkan. Maka itulah yang dikatakan dalam hadis tersebut. Itu adalah pamannya. Abi. Apa artinya abi? Bapakku. Orang Arab kalau panggil paman itu panggil abi. Jadi kalau abi itu bukan berarti bapak kandung saja. Kenapa? Itu Anda sendiri kan mentakwil. Kata siapa? Yang itu. Kata siapa?
Long kedua orang tua Rasulullah ini Karena aliran kok aliran di pula? Arab Saudi Kristen kan yang mereka Anda Kristen? Saya tanya dulu. Anda Kristen? iya. Oh, kalau Kristen kami nggak ragu. Orang manusia aja dibilangnya Tuhan, apalagi kalau hanya memfitnah para ulama. Kami nggak ragu kalau Kristen. Tuhan aja difitnahnya, fitnah Tuhan, apalagi hanya manusia. Kristen itu adalah Loh, rajanya namanya kan pendusta. Kristen itu rajanya pembohong, Kristen itu rajanya pendusta. Bayangkan aja nih, di YouTube. Tuhan aja nih, sabar. Tuhan aja dibilang turun ke bumi, isap puting. Itulah Kristen. Kristen itu rajanya pembohong. Sepembohong-pembohongnya setan, Kristen jauh lebih pembohong daripada setan. Apalagi kalau hanya sepele masalah seperti ini. Saya mendengarkan dari kiai-kiai, dari ulama-ulama yang ada di Arab. Nenekmu kiper. Mana mau kami percaya kalau sumbernya dari Kristen. Tuhan aja difitnah turun ke bumi isap puting. Tuhan difitnah turun ke bumi potong nonot pada hari ke-8. Tuhan difitnah turun ke bumi dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kami nggak heran kalau cerita itu datang dari Kristen. Kenapa? Kristen itu adalah pembual yang pernah ada di atas muka bumi yang tidak sanggup iblis mengalahkan bualan Kristen itu. Ada nggak kemudian orang mendengarkan iblis mengatakan penciptamu turun ke bumi menjadi manusia lalu dibunuh oleh manusia? Ada nggak setan mengatakan begitu? Nggak ada. Yang mengatakan itu adalah Kristen. Berarti Kristen lebih kesetanan daripada setan. Jadi kalau hanya informasi-informasi kayak begitu, nggak bisa saudara, nggak bisa kalian menipu kami, nggak bisa. Karena ada Al-Quran yang membentengi kami. Al-Quran yang menjelaskan itu. Al-Quran yang menjelaskan itu. Tidak ada Nabi datang kepada Abdullah. Tidak ada Nabi yang datang kepada Siti Aminah. Kedua orang tua daripada Nabi kami. Nggak ada. Wahai Abdullah, ibadah, sholatlah, puasalah. Nggak mau, nggak ada itu. Nggak ada. Wahai Aminah, berpuasalah, bayarlah zakat, naik haji. Nggak ada. Aturan apa? Nggak ada aturan. Mereka tidak pernah menyembah berhala. Ada nggak? Ada nggak yang bisa membuktikan kedua orang tua Rasulullah menyembah berhala? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang bisa membuktikan kedua orang tua Rasulullah makan babi? Menyembah Yesus? Ada? Nggak ada. Kedua orang tua Nabi Muhammad itu adalah orang penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman patra, zaman di mana tak ada kenabian datang pada mereka. Jadi kalau isu-isu hanya seperti daun bawang, mana kami percaya, saudari? Gak bisa kami percaya yang kayak gitu-gitu tuh. Oke, Ya. jangan percaya sama. Iya. Tapi bagaimana dengan pendapat ustaz di ini? Ustadz mana? Kalian kan Coba. Ustadz mana yang Khalid mengatakan? Basalamah. Ustaz Syarif Mana Basalamah. pernyataannya coba? Tunjukkan di mana pernyataannya coba. Nah, terus apa yang menjadi Anda rujukannya cari coba? sendiri, bisa di YouTube, Loh kan? kok jadi saya? Ini kayak Paulus. Anda itu kelamaan nyembah anak orang. Kelamaan nyembah makhluk padang gurun. Jadi kayak gini. Di dalam diskusi lintas agama, ketika kita menyajikan sebuah materi, apalagi bersinggungan tentang agama lawan diskusi, maka kewajiban kita itu membawa data, Cak Ayu. Oke, Kau cuma saya mengatakan, datanya. cari sendiri. Oh, itu bukan tipe Islam. Kalau saya mengatakan, Paulus mengatakan Kristen itu adalah anjing dan babi, saya kasih data. Contoh, 2 Korintus 2, nomor 20, 21, 22. Paulus mengatakan Kristen itu adalah anjing dan babi. Itu data. Itu data. Di manakah Paulus mengatakan Kristen itu anjing dan babi? 2 Korintus 2 nomor 20 sampai nomor 22. Itu baru data. Jadi kalau saya berbicara tentang kekristenan, saya punya literasi, saya punya data. Kalau Anda berbicara, cari sendiri.
Kayak pendeta ente. Di Islam tidak kenal yang kayak gitu. Itu kelas orang nggak waras itu. Berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Oke? Jadi kalau kata Paulus, kalau ada Kristen yang keluar dari Kristen, itu sama seperti anjing yang makan muntahnya sendiri. Sama seperti babi yang kembali ke kubangannya. Itu kata Paulus. Jadi Paulus ini sadis juga sih sebenarnya. Begitu saudari. Jadi kalau Anda mau membahas Islam, bawa sumbernya dari mana. Karena biar bagaimanapun, saya lebih percaya kepada Al-Quran. Al-Quran saya lebih menyuarakan hal yang nabiku terima wahyu dari Tuhannya. Begitu saudari. Berbeda dengan kalian. Dan satu kelebihannya orang Kristen ini, saudari siapa namanya? Kelebihan Kristen itu satu. Kalau membahas Islam, wah paling kritis. Wah sampai hadis-hadisnya pokoknya wow. Tapi giliran Bibelnya yang dibahas, ente leheng ente. Bahas Islam pakai akal. Bahas Kristen pakai anus. Itulah kalian. Kalau dibahas kenapa Yesus nete? Oh itu kan kampret. Itu Kristen tuh. Tapi kalau bahas tentang Islam di dalam hadis Bukhari, volume sekian, nomor sekian, halaman sekian, alinea sekian, di bait sekian, paragraf sekian, mengatakan, bah, mantap kali. Giliran ditanya, kenapa Tuhanmu iseng turun ke bumi isap puting? Apa nggak ada pekerjaan lain? Itu kan karena sebagai manusia dia juga ingin coba-coba toh. Langsung error. Tapi kalau Islam yang dibahasnya, wah ada ulama, wah seperti pakar kalau Islam. Tapi giliran agamanya yang dibahas, mate meja. Tak ada kemudian perlawanan. Dibilang kalian menyembah Kristus yang bukan anak Maria, datanya sudah lengkap, masih juga ditolak. Masih ditolak. Giliran menuduh orang tua Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, dikasih dalil bantahan Al-Quran lagi yang kita pakai, masih juga ngotot. Padahal Allah mengatakan apa? Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Itu kata Quran. Bang Suma izin menambahkan boleh sedikit Bang? Silakan Adinda, silakan. Jadi pendapat Bang Zuma mengenai paman Keisa itu, beliau itu berdasarkan Quran. Nah ini bisa kita lihat nanti. Nah izin ya sebentar. Gimana caranya ya? Nah ini nanti di surah Al-Baqarah ayat 133. Jadi penjelasan Bang Juma itu ada dasarnya. Dalam Al-Baqarah ayat 133 dikatakan apa? Angkuntun suhada ishadarati Ya'qub wal mauta isqala libanihi ma ta'budun min ba'di qala a'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jadi Ibrahim. Di sini terjemahnya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Maka ketika ia berkata kepada anak-anaknya, perhatikan, Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya merespon, memberi jawab, apa yang kamu sembah sepeninggalnya? Nih anak-anaknya, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Maksudnya Aba. Di sini keluar kata Aba tuh. Siapa aja? Ibrahim dan Ismail. Nah ini perlu diketahui bahwa dalam Arabik itu luas.
anaknya Yakub kepada Ismail, Ismail ini jatuhnya paman. Paman. Dan Ibrahim itu jatuhnya kakeknya malah. Kakek. Jadi Yakub Disebut punya abah. anak-anak, nah, disebut abah juga. Jadi ketika Bang Zuma menjelaskan bahwa itu ke paman, itu sudah benar. Tidak bertentangan dengan teks Arabiknya, memang seperti itu, Dek. Jadi Islam itu penjelasannya luas dan Bang Zuma sudah tepat menjelaskannya, karena anaknya Yakub itu jatuhnya tuh paman kepada Nabi Ismail, kepada Ismail. Jadinya dia pun diksinya memakai apa? Abah. Begitu, Dek. Terima kasih Bang Zuma. Masya Allah. Sama-sama Dinda, Masya Allah. Jadi anak Yakub memanggil pamannya Ismail dengan panggilan Abaika Ibrahim wa Ismail. Wah, mantap kali. Jadi saudari Keisa, kalaupun kami kurang di dalam menjelaskan atau menurutmu keliru dalam menjelaskan, itu oknum. Tetapi Al-Quran tidak akan mungkin punya kelemahan. Gak mungkin punya kelemahan Al-Quran itu. Begitu Jo. Pergi membawa rasa malu. Bukan cuman kabur saja. Pergi dengan membawa rasa malu. Aduh gimana. Aku ingin mencobai, ingin menjatuhkan. Tapi ternyata aku yang jatuh. Bagaimana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi? Ah, naik lagi kembali. Ayo, mungkin masih ada pertanyaan. Silakan. Ya, mungkin mau mencoba membenturkan dengan ulama siapa lagi? Silakan. Ada yang di belakangnya itu yang menyuruh Ya, dia silakan, pertanyaannya. Mbak Ada Cesa. yang di belakangnya. Oke, anggaplah itu paman ya. Berarti Kak Zuma ini berada di aliran sebelah ya? Aliran sebelah. Ibu itu. Emang Katolik sama Protestan. Bagaimana? Terus bagaimana? Ini Terus bagaimana prinsip dengan Belanda di hadisnya? bawah ini, prinsip adu domba, mental penjajah. Iya, lanjut, saudari. Ini hadisnya ya. Nah, tuh kan, Rasulullah cobalah. Kalau Kristen bertanya itu hadits, seakan-akan mereka pakar. Lalu sahabat bertanya, Hmm. kami menangis lantaran engkau menangis. Mm-mm. Lalu Nabi berkata, ia berada di kuburan ibunya, Mm-mm. Yamina ya. Mana Terus ia hadisnya? berkata, Tunjukkan aku coba. minta izin pada Robku untuk Coba. diperbolehkan menziarahi kubur ibuku. Lantas aku Coba diizinkan. hadisnya tunjukkan, coba tunjukkan hadisnya. Bentar Coba ya. tunjukkan hadisnya. Ya. Semakin Ya, patah sambil arang dilihat dari mereka. layar, teman-teman. Semakin patah arang mereka ini. Habis patah arang, patah tulang nanti nih. Lalu Bang Andi? Ya, kalau udah patah tulang ya nggak ada lagi harapan untuk hidup. Gitu Bang Andi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila. Siap. Waalaikumsalam Bunda. Adapun misalnya kalau hidup, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh, Bun. adapun misalnya kalau hidup ya hidupnya sia-sia. Hadisnya tuh Ditampilkan, riwayat ditampilkan Mbak. Muslim 976 sampai 977. Apa itu?
Itu dari Abu Hurairah berkata Nabi Hadisnya gimana hadisnya? Hadis riwayat siapa? Dari Abu Hurairah berkata, Iya. Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Kemudian beliau bersabda, saya tadi meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun baginya. Tetapi saya tidak diberi izin. Dan saya meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya. Kemudian Allah memberiku izin. Berziarahlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan kematian. Betul. Jadi gini, boleh tambah sedikit nanti Bang Zuma tambahkan ya. Silakan, Dinda, silakan. Jadi dalam penjelasannya dari Syekh atau penjelasan nanti bisa dilihat di Haisiyah Al-Bajuri dalam kitabnya dari Hiyal Kutub Al-Arabiyah. Dalam penjelasannya, ketika Rasulullah SAW itu ingin ke kuburan ibunya untuk memohon ampun, itu Allah tidak memberikan. Kenapa? Perhatikan diksinya memohon ampun. Beliau, ibunya Rasulullah SAW itu berada di masa fatroh, nggak ada dosa disuruh. Jadi kalau tadi Bang Zuma tuh apa Al-Isra 15 ya Bang yang menjelaskan gitu kan, bahwa Allah tidak akan menghukum suatu kaum di mana belum ada utusan yang sampai kepadanya. Jadi untuk apa Rasulullah SAW itu memohon ampun kepada ibunya, sedangkan beliau hidup di masa fatroh, gitu loh. Kalau hanya untuk sekedar mengunjungi makam, Allah akan izinkan karena itu mengingat atau nasihat tentang kematian kan gitu ya Bang Dayah. Jadi penjelasannya seperti itu Dek, gitu. Iya. Tapi itu kan dalil yang digunakan bahwa ibunya berada di ibunya berada di neraka. Ini dalil Wahabi. Allah karim. Itu kan dalilnya. Kalau udah dijawab, ya jangan ngeyel lah. Yang menolak ya. Menolak bukan menolak. Gimana jelasinnya Bang Zuma ya? Iya, saya jelaskan. Saya jelaskan ya, Dek ya. Hah? Anda yang mau menjelaskan? Oke, silakan jelaskan. Oke, tapi Anda punya alat di galatok kepala untuk menerima kan? Insya Allah kan ya? Iya. Ya. Oke. Baik. Jadi gini. Ketika di dalam Al-Quran mengatakan begini, bahwasanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi isnillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uk fastaghfarullah wastaghfara lahumus rasul lawajadullah tawwabar rahima. Dan aku tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Nabi Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi Muhammad diberikan tiket untuk kemudian mendoakan, memohonkan ampun kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, zaman kerasulannya, zaman kenabiannya. Niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat. Jadi Allah mengatakan tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Sekarang pertanyaannya, ada nggak rasul yang diutus kepada kedua orang tua Rasulullah? Nggak ada. Berarti kedua orang tua Rasulullah tidak ada hukuman neraka bagi mereka. Kenapa? Tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin menghukum orang yang tidak mengalami kemudian pelanggaran? Lalu Allah mengatakan terkait dengan doa. Justru Rasulullah mengajarkan, Rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minin wal mu'minat
wala tazidil zalimina illa tabarah. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah ibuku, ampunilah bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Itu ada kok. Ada. Doa untuk abah, untuk ibu, ada dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin seorang di luar imannya Islam ingin menggurui kami di sini dengan membawa, oh berarti kalian berseberangan? Enggak ada itu. Bahkan Al-Quran menjelaskan begini tentang Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ini Allah katakan. Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah bahwasanya beliau tidak akan mungkin kemudian mengalami sesuatu yang mampu merusak dan mencederai hatinya. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan di dalam surah 93 ayat 5, Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, apa dikatakan? Allah menjadikan Nabi Muhammad ini menjadi orang yang berbahagia. Pasti Tuhan akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, engkau akan menjadi bahagia. Lalu bagaimana mungkin Allah ingin menyakiti hati Nabi Muhammad dengan membiarkan kedua orang tuanya di neraka? Nggak mungkin. Allah sudah menjanjikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu akan melimpahkan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas karenanya. Apakah mungkin Nabi Muhammad bisa puas ketika orang tuanya di neraka? Enggak. Maka dari itu, apapun yang saudari ini bawa, Allah telah menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan terus-menerus anugerah kepada beliau sehingga beliau menjadi senang, sehingga beliau menjadi bahagia. Di antara kemudian pemberiannya tentu adalah membawa kedua orang tuanya bersamanya ke dalam jannah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, wahai Nabi Muhammad. Karunia sehingga engkau puas, engkau bahagia. Jadi apa ya yang saudari bawa itu bagi kami hanya mainan saja, mainan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dengan baik. Bolehkah kemudian saya bertanya balik, wahai Kisanak? Boleh tak? Boleh. Apa hukuman bagi orang yang tidak mengibadahi, menyembah Yesus? Menurut Kisanak. Hukuman apa? Apa hukuman bagi manusia yang tidak menyembah Yesus? Neraka atau surga? Dijawab Kisanak. Apa akibat orang yang tidak menyembah Yesus? Surga apa neraka? Neraka. Tolong tunjukkan di mana Maria yang melahirkan Yesus menyembah Yesus. Kalau tidak ada, berarti ibunya Tuhan Anda tempatnya di neraka. Saya minta dalil, waktu dan tempat, disilahkan. Kalau tidak bisa menjawab, kalau pendeta. Ya, saya hanya ingin bukti di mana Maria yang melahirkan anaknya, menuhankan anaknya. Anakku sayang,
yang adalah Tuhanku sendiri. Tolong tunjukkan di mana Maria menuhankan anaknya. Kalau tidak, sesuai dengan ucapan Kisana, Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ternyata adalah penghuni neraka. Silakan, saya tunggu. Tajam tadi, tajam. Tadi tajam kali. Menghantam ke jantung katanya. Sekarang tumpul. Ayo, seorang ibu tanpa suami mengandung